السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحتن يا طالبات؟ أصبحنا بخير والحمد لله يا أستاذ. ماذا ندرس الآن يا صالحات؟ ندرس الآن مادة الفقه يا أستاذ. Ketentuan salat tahajud. Sebelumnya para solehah, kita sudah tahu salat tahajud adalah apa? Yaitu salat sunnah yang dikerjakan setelah salat isya. Pun sama dengan ibadah yang lainnya solehah, salat tahajud juga harus kita kerjakan dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pula yaitu kita menjaga adab-adabnya. Dan jikalau kita tidak mengerjakan sholat tahajud sesuai ketentuan Rasulullah SAW dan juga kita tidak menjaga adab-adabnya, takutnya sholat tahajud yang kita kerjakan menjadi tidak sempurna. Adapun di antara adab sholat tahajud yang pertama adalah niat untuk bangun. Jadi sebelum tidur malam kita berniat untuk bangun dan melaksanakan sholat tahajud. Sebab sholat tahajud dilaksanakan, ingat para solehah, setelah tidur. Jadi ketika para solehah setelah isya langsung tidur, kemudian mungkin baru 3 jam terbangun dari tidurnya, kemudian ingin sholat tahajud, itu dibolehkan. Yang terpenting sebab dari dibolehkannya pelaksanaan sholat tahajud adalah apa? Setelah tidur. Adab yang kedua adalah meminta tolong untuk dibangunkan, baik itu kepada orang tua kita ataupun saudara kita. Yang ketiga, berusaha menghilangkan kantuk ketika terbangun. Jangan sampai kantuk kita mengalahkan kita untuk bangun untuk melaksanakan sholat tahajud para solehah. Yang berikutnya atau yang keempat adalah berwudu dengan sebaik-baiknya, karena ini dikerjakan dan dicontohkan pula oleh Rasulullah. Disebutkan dalam hadis, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma shalla rak'ataini yuqbilu 'alaihima biqalbihi wa wajhihi wajabat lahul jannah. Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang baik, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk, maka wajib baginya apa? Mendapatkan surga. Masya Allah ya. Apabila kita menyempurnakan wudu kita, maka balasannya sangat besar sekali. Adab yang kelima adalah kita mulai dengan 2 rakaat yang ringan saja. Maksudnya apa Ustadz? Apabila kita mulai sholat tahajud, kita mulai dengan 2 rakaat yang ringan saja, yaitu dengan bacaan yang tidak panjang. Mungkin dengan surat-surat pendek terlebih dahulu, baru bila mana para solehah sudah terbiasa, kemudian sudah hafal surat-surat yang banyak, surat-surat panjang sudah dihafal juga, maka boleh dikerjakan dengan membaca surat-surat yang panjang. Adab yang selanjutnya memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah. Mari kita ingat hadis yang pernah kita juga simak para solehah yang berbunyi, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthil laylil akhir yaqul man yad'uni fa astajiba lah man yas'aluni fa'u'tiyah man yastaghfiruni fa'aghfiralah, yang artinya Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Masya Allah, berarti dari sekarang kita harus memperbanyak istighfar dan doa kepada Allah, karena ini adalah salah satu bentuk ibadah yang Allah sangat anjurkan sekali para solehah. Adab selanjutnya yang tak kalah penting yaitu menghentikan sholat jika terasa mengantuk lagi dan tidak memberatkan atau memaksakan diri. Jadi berhentilah
apabila memang sudah ngantuk berat para salehah. Selanjutnya kita akan membahas keutamaan sholat tahajud. Masya Allah, ini sangat penting sekali. Seseorang muslim yang rajin mengerjakan sholat tahajud, maka akan mendapatkan banyak keutamaan. Salah satunya apa? Yaitu akan dibangkitkan pada kedudukan yang terpuji. Coba siapa yang masih ingat ayat tersebut? Asa ayyab'athaka rabbuka maqamam mahmuda. Yang artinya dari potongan ayat tersebut adalah apa? Mudah-mudahan, semoga Tuhanmu, Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Masya Allah ya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah akan dimasukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Luar biasa keutamaannya. Dan yang ketiga adalah keimanannya tidak disangsikan, tidak diragukan. Dan yang keempat, tergolong dari hamba Allah yang tidak ada bandingnya. Dan yang kelima adalah dosa-dosanya akan diampuni. Luar biasa ya solehah, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang sangat besar kepada orang yang rajin mengerjakan sholat tahajud dengan ridha Allah dan penuh keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah mengqadha salat tahajud. Jikalau kita tidak sempat mengerjakan salat tahajud dikarenakan mungkin ketiduran ataupun dengan alasan yang lainnya hingga tiba waktu salat subuh, maka kita usahakan untuk mengqadha salat tahajud tersebut pada siang hari. Karena perkara ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan terdapat hadis yang menerangkan hal ini para salehah. Disebutkan kana Rasulullah SAW idza fatathu shalah min al-laili min waj'in aw ghairihi shalla min an-nahari sintai ashra rak'atan. Yang artinya dahulu kala apabila Rasulullah SAW tidak sempat mengerjakan salat malam yaitu salat tahajud dikarenakan mungkin sakit atau mungkin sebab yang lainnya, beliau mengqadha salat tahajud tersebut pada waktu siang hari dengan mengerjakan salat sunnah 12 rakaat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Begitulah berarti tata cara mengqadha salat tahajud yang telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Semoga pelajaran kali ini bisa para soleha ambil faidahnya dan langsung dipraktekkan nantinya ya soleha. Syukran lakunna wa barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairan. Nakhtatimu bihadzal qadri bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.